Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Arifatullah Syarifuddin yang akan membawakan praktikum keanekaragaman hewan. Baiklah, sebelumnya akan Abang perkenalkan sampel-sampelnya yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Baiklah, langsung saja alat dan bahan kita dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, Dugesia. Kemudian ada Ascaris lumbricoides, jantan dan betina. Kemudian ada Hirudo sp, kemudian ada Peretima sp, selanjutnya ada Achatina fulica, lalu ada Bufo sp, setelah itu ada Rana sp, dan ada Koura sp. Untuk sampel Scolopendra, Julus, dan Locusta ada di gambar. Berikut adalah Scolopendra, Julus sp, dan Locusta sp. Dan selanjutnya alat yang kita gunakan yang pertama adalah bak bedah. Ada objek gelas, tusuk gigi atau scalpel, ada jarum pentul, dan dua alat dissecting set. Sarung tangan, dan kita menggunakan mikroskop binokuler atau lensa yang dua. Baiklah, langsung saja kita ke praktikum keanekaragaman hewan. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai praktikum kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik sudah tahu belum? Di Kingdom Animalia itu ada 9 filum. Yang pertama ada Porifera, kedua Coelenterata, tiga Platyhelminthes, keempat ada Nemathelminthes, kelima Annelida, keenam Mollusca, ketujuh Arthropoda, yang kedelapan Echinodermata, yang kesembilan ada Chordata. Baiklah, kita akan mulai dari filum yang terkecil dari sampel yang ada pada praktikum hari ini, yaitu filum Platyhelminthes, di mana Platyhelminthes, platy itu artinya pipih dan minthes artinya cacing, yang berarti Platyhelminthes adalah cacing pipih. Untuk mengambil Dugesia ini dengan cara menggunakan objek gelas dan juga mikroskop binokuler. Langsung saja kita ambil Dugesianya dengan scalpel atau tusuk gigi. Lalu kita letakkan di atas objek gelas. Kemudian kita amati di bawah mikroskop dengan perbasaran 4x10. Setelah itu kita lanjut ke sampel berikutnya, yaitu sampel Ascaris lumbricoides, di mana ini termasuk dari filum Nemathelminthes.
Oke, kita ambil yang jantan dan betina. Perbedaannya yaitu cukup jelas, yaitu pada posterior dari yang jantan dia melengkung, sedangkan betina posteriornya itu lurus. Yang kanan adalah yang betina, di kiri jantan. Untuk bagian-bagiannya, yang bagian depan namanya anterior, sedangkan bagian belakang namanya posterior. Nah, untuk yang jantan sendiri di bagian posterior memiliki yang namanya spicula. Spicula adalah bagian melengkung untuk mengait betina. Dan bagian di tengah namanya linea lateralis yang membagi dua bagian tubuh Ascaris lumbricoides. Perbedaan antara Ascaris lumbricoides yang jantan dan yang betina, yang pertama yaitu dari ukuran tubuhnya. Kalau yang betina itu dia lebih kecil, lebih besar, dan yang jantan itu lebih kecil. Yang kedua dari spikulanya, jantan memiliki spikula dan betinanya tidak. Kemudian dari letak alat kelaminnya, yang betina itu sepertiga dari bagian tubuhnya, dan yang jantan setengah dari tubuhnya atau dari spikula. Inilah perbedaan antara Ascaris lumbricoides yang jantan dan yang betina. Dimana Nematelmintes itu artinya cacing berbentuk silindris yang memiliki dua kelas, yaitu nematoda dan nematopora. Sedangkan sampel yang kita gunakan ini adalah kelas dari nematoda. Biasanya hewan Nematelmintes itu termasuk hewan yang parasit. Baiklah, kita lanjut ke sampel yang berikutnya. Lalu kita masuk ke filum Annelida yang masih berada di dalam media tanah. Oke, langsung saja kita ambil menggunakan pinset. Nah, oke. Berikut adalah sampel dari filum Annelida, di mana Peretima memiliki siklus hidup yang unik, yaitu memiliki dua jenis kelamin atau hermafrodit, di mana saat dia reproduksi dengan cara menggesekkan bagian yang namanya klitelium, yang bisa dilihat bagian yang berwarna putih sedikit menonjol, itu namanya klitelium. Mereka akan menggesekkan dengan sesama mereka sehingga akan membentuk yang namanya kokon atau telur, kemudian akan dilepaskan di medium tanah. Untuk bagian-bagiannya sendiri Annelida, yang bagian ujungnya itu namanya lidah menjulur, cincinan lurus, klitelium, dan bagian posterior. Untuk satu kesatuannya itu namanya metameri. Annelida sendiri terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligoceta, dan Hirudine. Di mana sampel yang kita perhitungkan kali ini termasuk ke dalam kelas Oligoceta, di mana oligo artinya sedikit dan ceta artinya rambut kaku. Oke, setelah sampel Annelida ini kita akan masuk ke sampel selanjutnya, yaitu Hirudo sp dari filum yang sama, yaitu Annelida. Oke, inilah sampel Hirudo sp di mana termasuk ke dalam kelas Hirudine. Untuk bagian-bagiannya dari Hirudo sp yaitu memiliki cincinan lurus, bisa dilihat bentuknya yang seperti cincin. Dan juga dia memiliki yang namanya saker atau penghisap, yaitu yang di depan yaitu saker anterior, dan untuk yang di belakang dia juga memiliki saker, yaitu saker posterior. Dan untuk garis hitamnya di tengah ini yang namanya linea lateralis. Lalu ada yang unik dari Hirudo sp ini, yaitu dia memiliki zat hirudin, yaitu yang berfungsi sebagai zat anti pembekuan darah atau antikoagulan, di mana jika darah yang terkena zat antikoagulan ini akan tetap cair dan tidak dapat membeku. Kemudian
Sampel berikutnya itu adalah Hemodipsa. Selanjutnya adalah perbedaan dari Hirudo SP dengan Hemodipsa SP. Bisa dilihat dari gambar, yaitu ukurannya Hemodipsa ini ukurannya lebih kecil daripada si Hirudo SP. Lalu habitat tempat tinggal dari Hemodipsa ini dia tinggal di tempat yang basah atau lembab, sedangkan Hirudo ini dia tempat tinggalnya di air. Juga Hemodipsa memiliki reseptor suhu untuk menerima rangsangan dari suhu, sedangkan di Hirudo dia memiliki zat hirudin atau zat antikoagulen atau zat anti pembekuan darah yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Oke, baiklah kita masuk ke film yang selanjutnya, yaitu film Mollusca. Baiklah, sampel kita ini adalah Achatina fulica. Film Mollusca memiliki 3 kelas. Yang pertama yaitu Cephalopoda, yang kedua kelas Gastropoda, dan yang ketiga adalah Bivalvia. Baiklah, bagian-bagian dari Achatina fulica. Yang pertama itu namanya apex. Kemudian ada garis-garis yang coklat, yaitu garis pertumbuhan. Sedangkan garis di pertengahan ini namanya garis pertautan. Dan yang satu ini adalah kolumella. Satu kolumella. Dan untuk bagian mata ada yang namanya mata anterior dan mata posterior, di mana fungsinya yaitu mata anterior sebagai fotoreseptor atau penangkap cahaya, sedangkan yang mata posterior itu si cervical bonding atau chemoreseptor. Lalu di bawah sini ada lubang, yaitu namanya pneumastom, di mana dari lubang itu merupakan tempat pertukaran udara. Oke, inilah mata anterior tadi atau fotoreseptor, yang sebagai fotoreseptor sebagai penerima cahaya. Lalu di bawah sini ada mata posterior, di mana sebagai chemoreseptor atau penerima rangsangan kimia. Ini bisa dilihat dari mata posteriornya. Lalu yang di bawah ini namanya gastropod. Kita akan mencoba melihat pneumastomnya. Oke. Nah, oke, di bawah sini mungkin akan terlihat pneumastom yang sebagai pertukaran udara atau tempat bernafasnya. Oke, setelah dari sampel Mollusca tadi, kita masuk ke kelas Arthropoda. Nah, ini adalah bagian-bagian dari belalang atau Locusta sp. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu ada antena. Nah, ke belakang lagi itu ada kepala atau caput. Lalu ada toraks yang terbagi atas prototoraks dari leher ke kaki. Lalu ada mesotoraks, leher dan dengan sayap. Dan ada metatoraks. Nah, itu dari leher, sayap belakang, dan kaki tengah. Selanjutnya ada sayap depan dan sayap belakang. Lalu ada kaki belakang yang cukup panjang untuk sebagai lompat. Di situ ada femur dan tibianya. Nah, itulah bagian-bagian dari Locusta sp. Kemudian kita ke sampel selanjutnya, yaitu Julius atau kaki seribu. Nah, itu ada depan antena, mata, kepala, dan leher. Lalu dia memiliki ruas atau segmen pada punggungnya, serta memiliki 2 pasang kaki di setiap segmen tubuhnya, dan memiliki segmen anal. Nah, selanjutnya yaitu adalah sampel Scolopendra. Nah, Scolopendra ini pada gambar dia memiliki yang pertama itu antena, lalu
Bedanya dengan julus, dia memiliki racun, otomatis dia memiliki rahang beracun. Lalu dia memiliki mata tunggal, segmen tubuh yang satu segmennya itu memiliki satu pasang kaki dan pasangan kaki terakhir untuk mengait penyerangnya. Oke, selanjutnya ke perbedaan julus dengan Scolopendra SP. Nah, julus dan Scolopendra yaitu termasuk ke dalam kelas Arthropoda, yang berarti arthro yaitu ruas atau buku dan poda artinya kaki. Arthropoda terbagi atas 4 kelas, yaitu yang pertama krustase, yang kedua Myriapoda, yang ketiga Arachnida, dan yang keempat Insecta. Nah, untuk perbedaan antara julus SP dan Scolopendra SP, yang pertama yaitu julus ini tidak beracun sedangkan Scolopendra memiliki racun. Lalu julus ini antenanya pendek sedangkan Scolopendra antenanya panjang. Lalu julus SP dapat berlindung diri dengan menggulungkan badannya, sedangkan Scolopendra SP melindungi diri dengan cara menggigit atau memberinya racun. Julus SP ini pemakan tumbuhan atau herbivora, sedangkan Scolopendra yaitu karnivora. Oke, masuk ke sampel berikutnya yaitu sampel vertebrata yaitu Bufo SP. Sebelum itu kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang satu. Oke, terpasang. Langsung saja kita ambil Bufo SP nya. Nah, ini sampel Bufo SP. Oke, inilah sampel Bufo SP. Nah, bagian-bagian dari Bufo SP ini adalah yang pertama, ini adalah kelenjar paratiroid, dan ini mata. Kemudian ada bagian res, ada maksila, ada mandibula, lalu ada membran timpani, bintil-bintil tanduk, dan ada bagian tangan. Lalu ada bagian kaki, ada bagian kakinya. Nah, ini merupakan bagian pada kakinya yang berukuran lebih panjang dan dapat digunakan untuk melompat. Nah, untuk jenis kelamin yang pada sampel pada praktikum ini adalah jantan. Dapat dilihat dari warna mandibulanya yang berwarna oranye dan dapat bersuara. Nah, untuk yang betina warnanya adalah putih dan tidak oranye. Dan ukurannya juga yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Oke, selanjutnya kita ke sampel dari Rana SP. Nah, inilah sampel Rana SP, di mana kita dapat melihat perbedaan yang cukup jelas antara Bufo dengan Rana. Nah, ini perbedaannya, yaitu untuk bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada mata atau organovisus, lalu ada maksila, mandibula, lalu lengan atasnya, lengan bawah, jari atau digiti, ada linea lateralisnya. Setelah itu ada
femurnya. Lalu ada pada kaki belakangnya terdapat selaput renang yang dapat digunakan untuk berenang di air. Nah, lalu setelah itu ada digiti atau jari. Oke, bisa dilihat perbedaan dari Bufo dengan Rana SP. Nah, oke, pertama-tama dari ukurannya. Nah, dari ukurannya ini Bufo SP lebih besar daripada Rana SP. Nah, selanjutnya dia memiliki tempat hidup. Bufo ini tempat yang lebih kering, sedangkan Rana SP tempat tinggalnya itu yang lebih basah. Lalu dari struktur tubuhnya itu tekstur Bufo lebih kasar daripada Rana yang lebih licin. Setelah itu kita lihat di Bufo dia memiliki kelenjar paratiroid, namun pada Rana SP tidak didapati kelenjar paratiroid. Oke, setelah Rana dan Bufo, kita ke sampel yang selanjutnya yaitu kura-kura atau Koura SP. Sebelumnya kita melepas sarung tangan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita ke Koura SP. Nah, inilah sampel Koura SP dari kelas Reptilia. Koura ini terdiri dari dua bagian. Yang atas ini namanya carapax dan yang bawah namanya itu plastron. Untuk bagian-bagian dari carapax itu sendiri yaitu yang pertama, nah yang ini namanya nukal. Lalu ke samping namanya marginal. Yang tengah itu namanya vertebral. Lalu itu namanya costal atau peroral. Dan yang di belakang namanya caudal. Sedangkan untuk bagian yang bawah atau bagian plastron, nah yang itu namanya gural. Nah, yang ini namanya bagian gural. Lalu itu humeral. Itu pektoral. Yang ini abdominal, femoral, dan yang belakang adalah anal. Koura sendiri merupakan termasuk dalam kelas reptil, di mana dia bersifat poikilotherm atau hewan yang berdarah dingin. Hal ini dikarenakan reptil tidak bisa menghasilkan panas tubuh sendiri sehingga harus memanfaatkan panas dari lingkungan luar untuk menghangatkan tubuhnya dalam beraktivitas. Sehingga sering kita jumpai reptil berjemur di bawah matahari pagi. Oke, inilah sampel terakhir kita. Dengan sampel yang terakhir ini berakhirlah praktikum kita pada hari ini. Semoga apa yang Abang jelaskan dapat dimengerti dan mudah difahami. Lebih dan kurang Abang mohon maaf. Selamat siang. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.